seluruh jemaat maupun simpatisan GKI Ciledug Raya. Kabar baik ya, Om Hobert, Bapak Ibu Majelis. Kabar baik, Kak. Baik, sehat. Sehat, Ya. Mbak Dena. Kabar baik juga ya untuk Bapak Ibu, Om Tante, Oma Opa, salam sehat selalu. Dan juga saya ingin menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Desi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Senang bisa ketemu hari ini. Selamat pagi, Bu Desi. Selamat pagi, Bu Desi. Salam kenal Bu Desi. Ya, salam kenal. Pagi, Bu Desi. Selamat pagi. Pagi, Bu Desi. Dan juga saya mau menyapa moderator kita untuk acara ini, yaitu Kakak Iis. Selamat pagi. Pagi Kak Dena, pagi Bapak Ibu, Om Tante, Om Opa. Pagi. Sehat selalu. Salam sehat selalu ya. Ya, Pagi. semoga Bapak Ibu dan Om Tante semua selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan fisik, jasmani maupun kesehatan rohani dan mental kita ya. Saat ini kita berkumpul untuk bersama-sama bersekutu, untuk sama-sama belajar, sharing pengalaman dengan narasumber kita, yaitu Ibu Desi. Dan adapun acara talkshow kita pada pagi hari ini bertemakan kecerdasan emosi dalam keluarga. Adapun acara ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Bulan Keluarga tahun 2021 GKI Ciledug Raya. Mari kita memulai acara kita pada hari ini dengan mengawalinya dengan doa pembuka. Dipersilahkan Penatua Roni Urbanus untuk memimpin kita di dalam doa. Dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Dena. Om Tante, Opa Oma, dan rekan-rekan sekalian, mari kita mulai acara kita pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kehadirat-Mu, kami naikkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini jemaat-Mu di GKI Ciledug Raya boleh berkumpul bersama-sama di ruang Zoom ini untuk kami belajar suatu tema yang sangat baik, di mana kami boleh memahami bagaimana kecerdasan emosi kami ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Mari Tuhan hadir di tempat ini, juga kami berdoa untuk narasumber yang akan menyampaikan materi pada hari ini, Bu Desi, kiranya Tuhan juga boleh berkati, Tuhan pimpin, agar apa yang dia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sedang akan bergabung di tengah-tengah room Zoom meeting ini, kiranya Tuhan juga pimpin, untuk mereka juga boleh hadir bersama-sama secara virtual bersama dengan kami. Kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Om Roni. Ya, Mbak Dena, siap. Syukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan rahmat, kita masih diberikan kasih dan karunia-Nya. Terlebih keluarga yang saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita menyanyikan lagu pujian dari NKB 133, bait yang pertama dan ketiga, Syukur Padamu Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Om, Tante, Oma, Opa, acara ini bertemakan kecerdasan emosi dalam keluarga. Menurut saya pribadi, tema ini sangat cocok sekali dan sangat relevan dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bagaimana kita nanti sama-sama belajar untuk dapat mengendalikan emosi kita, untuk dapat cerdas dalam beremosi, terlebih di dalam keluarga kita. Sebentar lagi kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan pemaparan serta sharing pengalaman dari narasumber kita, yaitu Ibu Desi, dan juga nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya, dan acara ini dipandu oleh moderator kita, yaitu oleh Kakak Iis. Waktu dan layar diberikan kepada Kakak Iis dan Ibu Desi. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kak Dena. Iya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Om Tante, Oma Opa, semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semua sehat ya. Iya. Sebelumnya saya merasa senang sekali ya karena kita bisa berkumpul nih di dalam ruang Zoom untuk mengikuti acara talk show yang diadakan oleh GKI Cilduk Raya dalam rangka Bulan Keluarga yang mengangkat topik yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya, tentang kecerdasan emosi dalam keluarga. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang talk show yang lebih jauh lagi, saya mau mengajak nih Om Tante, Bapak Ibu semua, yuk saya mau lihat nih senyum dari Bapak Ibu semua. Boleh yuk dinyalakan kameranya supaya terlihat senyum-senyumnya wajahnya. Boleh ya? Kita berikan yuk senyum yang terbaik, senyum yang terindah dari kita untuk saudara-saudari kita di GKI Cilduk Raya, keluarga kita di rumah. Jadi kita lebih semangat lagi ya untuk mengikuti acara talk show pada hari ini. Iya, wah udah tersenyum semua nih. Terima kasih Om Tante, Bapak Ibu. Oke, nah baiklah, nggak usah berpanjang-panjang lagi nih. Saya mau memperkenalkan narasumber yang luar biasa nih. Ada seorang ibu, seorang konselor, dan juga praktisi pendidikan yang tentunya sudah tidak asing lagi. Tapi sebelumnya saya boleh bacain CV-nya dulu ya Bu Desi ya. Saya akan membacakan CV dari Ibu Desi. Sebentar. Iya. Ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Ibu Desi Sanger. Ibu Desi ini adalah seorang ibu yang memiliki passion dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Latar belakang Ibu Desi ini dari lulusan dari Universitas Negeri Jakarta dan Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Ibu Desi saat ini bekerja sebagai special need teacher di Rumah Belajar Lydia, kemudian dosen juga Bapak Ibu di UKRIDA dan STT Amanat Agung, serta Ibu Desi ini juga pembicara dan trainer dalam berbagai kegiatan yang diadakan di gereja dan sekolah. Wah, luar biasa nih kegiatan dari Ibu Desi. Wah, kalau gitu langsung saja kita sambut Ibu Desi Sanger. Halo Ibu Desi, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Oke, sudah diserahkan pada saya ini jamnya ya. Iya. Gimana kabarnya, sehat Bu? Baik, sehat-sehat, puji Tuhan ya. Iya, oke. Iya, kalau begitu
kita langsung saja Ibu ya mendengarkan pemaparan Baik. materi dari Ibu Desi. Oh ya Bu, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih Bu kepada Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Jika nanti di tengah-tengah pemaparan materi dari Ibu Desi, jika Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu, punya pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan, itu boleh dituliskan pada kolom chat ya Bapak Ibu ya, Om Tante ya. Jadi nanti pertanyaan itu bisa kami tampung, kemudian nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Oke, kalau begitu silakan Bu. Kami udah nggak sabar nih Bu mendengarkan pemaparan dari Ibu Desi. Silakan. Baik, saya akan segera share screen materi saya pada hari ini ya. Kita akan coba sama-sama. Iya, saya coba dulu deh di awal kalau bisa kita coba untuk men-sharingkan bagaimana sih perasaan kita hari ini, karena kan kita bicara tentang emosi ya. Mungkin yang lebih mudah bisa masuk ke www.menti.com atau screen di layar. Bisa kelihatan nggak layar di layar? Bisa ya? Kelihatan Bu. Ya, Kelihatan Ibu. Bisa Bu. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, bisa masuk? Kalau bisa masuk, saya akan ada lagi yang lain? Saya mau tahu bagaimana, karena kali ini kita lagi bicara tentang emosi. Saya perlu melihat, oh ada yang lelah, ada yang senang. Ayo masuk lagi, kita lihat. Lelah, semangat, senang. Bosan, oh ada yang bosan ya di pagi ini ya. Oke, ayo silakan Anda jujur dengan emosi Anda. Oke, silakan. Oke, senangnya makin banyak. Oke, ada senang, ada antusias, ada sukacita. Oke, silakan Anda boleh masukkan 2 atau 3 emosi yang Anda rasakan hari ini. Antusias semakin besar, berarti udah lebih dari 2 atau 3 orang yang mengatakan antusias. Silakan. Kita lihat. Oh, ada yang bahagia. Terima kasih. Ada yang sukacita. Oke, silakan. Mohon tidak mencoret layar ya. Oke. Silakan, saya tunggu beberapa menit ya, 1 atau 2 menit lagi. Kita akan lihat bagaimana kondisi emosi kita di pagi ini. Oke. Ya, antusias, senang, dan semangat itu menjadi emosi yang terbanyak di pagi ini. Ada yang lelah memang, mungkin nggak apa-apa ya. Ini kayaknya udah 2 orang nih yang lelah ya. Bosan, bahagia, sukacita. Ada lagi? Oke. Antusias. Oke. Iya. Happy, oke. Happy, senang sama ya, mirip-mirip ya. Oke. Sukacita, oke. Baik, terima kasih buat partisipasinya. Oke, masih masuk sedikit, ada 1 lagi. Silakan. Saya tunggu. Penasaran, wah, penasaran itu emosi yang apa ya? Yang bercampur antara semangat sama senang sih ya, penasaran apa nih ya gitu ya, kira-kira apa nih ya, materinya seperti apa nih ya gitu, bahagia, happy. Yes, oke. Cukup, terima kasih teman-teman. Oh, ada yang jenuh malah ya. Ini mungkin karena kebanyakan pekerjaan di kantor, di rumah tangga, nggak apa-apa. Tidak usah menyangkali perasaan Anda. Anda diberi kesempatan untuk menyatakannya hari ini. Oke. Terima kasih untuk kerjasamanya, partisipasinya. Paling tidak hari ini saya menemukan ada emosi-emosi yang muncul. Saya boleh bacakan ya. Emosi terbanyak adalah lelah. Waduh, Pak, ini jemaatnya banyak yang lelah nih, Pak. Gitu. Sama Bu. Juga ada emosi semangat, excited gitu ya, exciting. Oke. Antusias, senang, penasaran, jenuh, bosan, sukacita, bahagia, burnout. Oh, ada yang burnout loh ini. Yang burnout ini ada 2 ini ya. Oke, happy. Oke, saya stop dulu ya share-nya ya. Oke, kita akan masuk ke materi kita. Nah, Bapak Ibu, Om Tante, jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi karena hari ini kita bicara tentang bagaimana kecerdasan emosi dalam keluarga kita, sehingga kita tidak perlu merasa bahwa saya harus menyembunyikan perasaan saya gitu ya. Sebentar, ini materinya sudah saya siapkan. Mari kita mengikuti sesi ini dengan
perasaan kita masing-masing. Tidak ada yang di-reject hari ini perasaannya. Oke. Kecerdasan emosi dalam keluarga. Kita coba lihat dulu sebentar, ada satu video yang saya unggah ya, yang saya coba masukkan. Kita lihat sebentar. When's your birthday? Bisa kedengaran suaranya? I never had a birthday. Kedengeran, Bu. Kedengaran dulu. Ya, terima kasih. His name is David. Ya. I feel it. That's creepy. Whoa, you're so real. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Oke, ada yang pernah nonton film ini? Ini filmnya Disney kalau nggak salah ya. Oke, ini film yang cukup terkenal di tahun 2011 ketika orang berani menyentuh area artificial intelligence atau ini satu film yang menyampaikan tentang sebuah robot, kalau robot sebuah ya, bukan seorang ya, sebuah robot menyerupai anak ya, kemudian dia pingin benar jadi anak manusia gitu ya. Kalau Anda pengen nonton bersama keluarga boleh juga sih. Nah, di film ini yang menarik sebenarnya bukan cuma sekedar robotnya, tapi bagaimana perasaan gitu. Jadi bagaimana tuh robot tuh pingin sekali memiliki perasaan yang sama seperti anak pada umumnya gitu ya. Maka dikatakan beratnya 60 pound, dia 4 inci kalau di sana ya, 4 feet ya. 4 kaki ya, 4 kaki 6 inci tall tingginya, rambutnya brown coklat gitu ya. Kemudian love-nya itu real gitu, tapi dia nggak real gitu. Jadi ini memberikan pada kita sebuah sentuhan bahwa emosi, love itu kan emosi ya, sesuatu yang kaya, yang penting gitu. Jadi walaupun ini seperti robot gitu, tapi kita bisa nangis nih gara-gara nonton film ini karena kebawa banget sama perasaannya. Ya, jadi film ini mau bilang apa? Nah, film ini mau bilang bahwa emotion make you human gitu ya. Denying that makes us beast. Gitu. Jadi Victoria Klein bilang sama kita bahwa yang membuat orang itu benar-benar jadi orang gitu ya, humans adalah emosinya gitu. Kalau kita meniadakan emosi gitu, maka kita akan jadi apa? Jadi kayak monster istilahnya gitu ya. Jadi manusia yang bukan manusia. Nah, saya pikir saya setuju dengan Victoria Klein ya, karena benar sih. Yang buat kita itu jadi benar-benar human adalah emosi gitu. Jadi emosi itu sebagai sesuatu yang memang Tuhan kasih buat kita. Nah, untuk itu Anda pikirin nih, bisa nggak Anda membayangkan kalau ketika gitu ya, sahabat Anda meninggal atau keluarga Anda meninggal lah ya, atau siapalah ya, sebutlah seseorang gitu, kamu atau Anda tidak merasakan kesedihan serta kehilangan. Yang kedua, Anda mendengar anak Anda dapat penghargaan atas prestasi belajarnya gitu, tapi Anda tidak merasa senang, tidak merasa bangga atau bersemangat. Bisa nggak Anda bayangkan hal tersebut? Terus saat Anda merusakkan barang seseorang yang berharga, walaupun sebenarnya Anda nggak sengaja gitu, Anda tidak merasa bersalah. Pernah Anda rasakan perasaan seperti ini? Takut ya Bapak Ibu ya. Takut, saya ngebayangin kalau misalnya seorang sahabat saya meninggal atau adik saya meninggal gitu, dan saya tidak ada perasaan sedih atau kehilangan. Waduh, itu pasti sebuah kondisi yang amat sangat menakutkan. Betul ya? Atau waktu kemarin anak saya habis yudisium gitu. Saya nggak punya perasaan apa-apa atas yudisiumnya, kayak blank gitu. Senangnya enggak, sedih ya enggak, kagumnya enggak, proud bangga ya enggak gitu. Kayak plain aja gitu, kayak nggak ada rasa. Waduh, pasti tuh saya takut tuh. Ada apa nih sama saya? Ya kan? Atau misalnya saya merusak barang atau handphone misalnya atau apalah ya, mulai dari barang kecil sampai barang besar yang sebenarnya sangat berharga gitu buat dia. Saya nggak sengaja gitu, tapi saya nggak ada rasa bersalah. Saya merasa ya biasa aja tuh, gue nggak merasa bersalah apa-apa gitu. Aduh, ini pasti takut banget gitu.
Oke, bisa dipahami Bapak Ibu hari ini di awal? Iya, nggak membayangkan toh? Kita nggak mau kan jadi orang seperti ini? Iya, ini seringkali disebut sebagai, ini penyakit loh Bapak Ibu. Namanya alesimitia, yaitu gangguan kepribadian, di mana orang tidak mampu mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau Anda mengalami ini ya, ini cepat-cepat harus datang ke ahli gitu ya, ke profesional gitu. Kenapa? Bahaya ini kalau orang sampai nggak punya perasaan ini. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita perlengkapan yang namanya emotion. Untuk apa? Untuk memperkaya hidup kita. Makanya kalau hari ini kita ngobrol tentang kecerdasan emosi dalam keluarga, itu tepat-tepat banget. Kenapa? Karena emosi itu memang bisa dicerdaskan gitu. Dan kegunaannya itu banyak banget. Cuma sayangnya banyak orang nggak ngerti gitu. Banyak orang nggak paham tentang apa itu emosi gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba bahas nih gitu ya. Kalau Anda lihat putaran emosi itu kaya banget. Nah, cuma kan di dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita paling tahu beberapa emosi aja yang muncul gitu ya. Padahal kan itu banyak sebenarnya. Ya gitu, karena ini area-area nggak jarang mau disentuh gitu ya. Bukan karena Anda nggak kuliah psikologi, bukan, tapi betul memang masyarakat kita itu sepertinya cenderung untuk mengatakan jangan menyatakan emosi kamu. Ketika kamu menyatakan emosi kamu akan kelihatan menjadi manusia yang lemah, rapuh gitu ya. Kayaknya kok akuarium banget sampai memperlihatkan emosi. Nah, itu dia tuh ya. Jadi seringkali kita tuh salah paham. Nah, oke. Mudah-mudahan sih setelah sesi ini selesai, kita punya paradigma yang beda ya tentang emosi ya. Oke. Hoax atau fakta? Kita main ya, Bapak Ibu ya. Oke, interaktif sama saya ya. Kalau tadi pakai Mentimeter, sekarang nggak pakai Mentimeter lagi deh. Kita langsung ngobrol aja. Oke. Saya buat satu pernyataan, ada emosi positif, ada emosi negatif. Menurut teman-teman, Bapak Ibu, jemaat sekalian, ini hoax atau fakta? Silakan. Raise hand dan boleh jawab. Langsung unmute aja kali ya, supaya lebih seru ya. Iya. Fakta. Fakta, oke. Kenapa disebut fakta? Berikan alasannya dong. Oke. Boleh ya. Kalau Anda menulisnya di chat, minta tolong moderator ya, yang bantu saya bacain ya. Supaya saya lebih fokus lihat ke sini. Oke, silakan. Ya. Kenapa Baik. Anda mengatakan fakta? Ada yang menjawab di chat itu Pak Willy. Ya, silakan Oh, dibacakan. Om Willy, silakan Om Willy. Kenapa alasannya? Kenapa Anda mengatakan benar nih? Memang emosi itu dibagi dua, fakta positif dan negatif. Saya melihatnya positif atau negatif dari mungkin impact-nya ke orang di sekitar kita gitu. Jadi Oke. Jadi melihat impact-nya. Oke. Ya, tapi emosinya sendiri negatif atau positif? Emosi nggak bisa dinilai karena tergantung yang melakukan dan impact ke orang yang lainnya. Saya bisa bikin itu positif, orang lain bisa bikin itu negatif. Oke, ya. Jadi kata orang emosi itu nggak ada gendernya katanya gitu ya. Oke, ini faktanya. Faktanya adalah jreng netral, benar. Bukan saya bilang banci ya, tapi netral gitu ya. Artinya gini, emosi itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa didefinisikan dia positif atau negatif. Benar. Jadi kalau dikatakan ada emosi positif, ada emosi negatif, kita mau katakan bahwa ini hoax bukan fakta gitu. Yang fakta benar tadi adalah bisa berakibat negatif, bisa berakibat positif, tapi emosinya sendiri adalah netral. Makanya tadi waktu kita main di Mentimeter, ada yang bilang lelah, bosan, burnout. Saya kan tidak bilang, negatif ya, emosinya negatif ya, kan enggak. Semua belajar diterima gitu. Semalam anak saya juga nangis gara-gara dia merasa kurang puas dengan nilai hasil tesisnya gitu ya. Dia berpikir dia akan mendapat nilai yang jauh lebih baik karena dia sudah research-nya luar biasa gitu. Nah, dia nangis gitu, dia sedih banget, dia menyatakan ekspresi hatinya gitu. Saya tidak bilang udah jangan nangis, ya udah, adik kalau mau nangis nangis aja gitu sampai lega, nggak apa-apa. Cuma mama mau kasih tahu Abi gitu bahwa
Mama bangga kok sama usaha kamu, nggak melihat berapa itu nilainya. Saya cuma ngomong gitu sama dia. Tapi saya mengerti perasaan kamu. Nah, biasa lega tuh. Udah habis itu ya udah gitu. Itu tadi ya. Jadi tidak mengatakan mau jangan nangis dong, kayak gitu aja cengeng gitu. Enggak gitu. Karena emosi itu netral kok ya. Oke. Nah, jadi saya sih lebih cenderung gini Bapak Ibu. Biasanya saya akan bilang bahwa emosi yang positif itu bukan disebut emosi positif, tapi emosi yang menyenangkan gitu ya. Tadi kan keluar tuh emosi menyenangkan, exciting, bersemangat, penasaran, itu kan emosi-emosi yang menyenangkan toh. Coba kalau Anda misalnya senang, itu kan enak ya di hatinya ya. Aduh menyenangkan gitu ya. Terus misalnya apa? Semangat kan seneng ya. Fisik kita juga, tubuh kita kan juga berespon ya. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya emosinya bukan negatif tapi tidak menyenangkan, siapa sih yang nggak merasa capek kalau kita burn out gitu, lelah, jenuh, itu kan emosi-emosi yang tidak menyenangkan. Tapi kita jangan langsung mengkutupkan menjadi itu negatif. Kenapa? Bahayanya tuh ada di sini. Kalau kita udah bilang itu emosi negatif gitu, manusia itu gitu sih, ya. Dinamikanya gitu. Kalau kita udah bilang itu emosi negatif, ujung-ujungnya apa? Kita akan mengkaitkan itu dengan dosa gitu. Yang negatif itu kan pasti dosa dong gitu ya. Terus kita akan apa? Kita akan memendamnya, akan merepressnya gitu. Kita akan menekan sedebat mungkin supaya kita nggak tampilin itu ke orang karena ini jelek gitu. Jelek, saya nggak boleh kasih tahu kalau saya tuh lagi lelah gitu. Saya nggak boleh kasih tahu kalau saya tuh lagi burn out. Saya tuh nggak boleh kasih tahu kalau saya lagi iri hati. Saya nggak boleh kasih tahu itu, gitu ya. Kita jaim-jaiman lah istilahnya ya. Nah jadi akhirnya apa? Kita nggak cerdas, emosi. Kalau kita nggak aware dengan emosi kita, gimana kita bisa kontrol gitu. Jadi Bapak Ibu, ini hoax ya. Kenapa? Emosi itu netral, emosi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang muncul. Nah, jadi bukan negatif dan positif. Betul. Tadi dijelaskan bahwa akibatnya memang bisa positif dan bisa negatif. Oke ya, lanjut ya. Bermain lagi yang berikut, saya ambil dari Atkinson. Oke. Emosi itu selalu berhubungan dengan feeling sehingga sulit untuk dikendalikan. Hoax atau fakta? Main lagi Kak. Kakak moderator bantu saya. Iya, silakan. Ayo Om Tante. Hoax atau fakta ini? Emosi selalu berhubungan dengan perasaan atau feeling sehingga sulit untuk dikendalikan? Fakta. Wah, Om Roni. Gimana Om Roni? Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain? Ayo boleh silakan. Langsung di-unmute saja. Ayo, Oh, kata Om Silambi, hoax katanya Om Silambi, Bu Desi. Gimana? Om Silambi. Kenapa Om disebut hoax Om? Kenapa Om bilang ini hoax? Karena emosi itu bukan hanya dikendalikan oleh perasaan, tapi juga dapat dikombinasikan dengan logika. Luar biasa Om. Ini karena pengalaman hidup ya Om ya. Jadi bisa memberikan satu pemahaman yang bijak buat kita ya. Makasih ya Om. Oke. Baik, terima kasih. Yang tadi yang bilang itu hoax, yang bilang itu fakta. Ayo kita tanya, kenapa tuh? Tadi yang bilang fakta, silakan. Ya Kak, silakan Om. Emosi itu dengan perasaan ya, karena sangat manusiawi tak kala kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, itu apakah itu untuk diri kita atau orang lain itu, apakah itu yang buruk untuk kita orang lain itu, kita langsung bisa merasakannya. Karena sense yang pertama itu adalah perasaan yang keluar, yang muncul itu dari sebuah emosi itu. Ya, terima kasih pendapat yang baik. Dua-duanya sebenarnya nggak salah sih ya, maksud saya. Yang tadi kakak jelaskan terakhir itu adalah bagian part of emotion gitu. Tapi benar, Om Silambi benar bahwa sebenarnya emosi itu nggak selalu hanya berhubungan dengan feeling. Ini faktanya. Tuh. Jadi rupanya emosi itu adalah sebuah reaksi. Jadi kalau teman Bapak Ibu mau coba, sebenarnya emosi itu apa sih Kak Desi? Kalau saya sendiri pakai Kak Desi ya. Apa sih Bu Desi atau apa sih Kak Desi? Apa sih sebenarnya emosi itu gimana? Ini kan sesuatu yang hubungannya sama jiwa kita ya. Kalau bicara soal jiwa, imaterial gitu kan nggak kelihatan gitu. Gimana mendefinisikannya? Saya bantu definisikan. Jadi
kalau mau paham ini memang mesti baca bukunya banyak. Salah satu buku yang dianjurkan adalah Daniel Goleman gitu. Karena Daniel Goleman ini adalah pakar di bidang intelijen, emotional intelligence. Kita juga punya banyak pakar sih di Indonesia yang ngomongin tentang kecerdasan emosi. Salah satunya Antonio Dio Martin, itu juga dia jago banget gitu ya. Nah, tapi ini kan teori-teori banget nih. Saya bantuin ya, karena kan saya tahu nggak semua orang punya waktu buat ngebacain buku-buku tebel-tebel gitu. Saya bantuin hari ini, saya jelasin dengan sederhana mungkin ya. Oke, nah jadi emosi, emosi adalah apa tadi? Adalah reaksi tubuh kita terhadap situasi tertentu. Contoh, yang paling gampang apa ya? Oh, saya ingat pertama kali saya cerita sekolah minggu kan umur 14 tahun saya komit sama Tuhan bukan komit sama Tuhan sih sebenarnya belum sama Tuhan, tapi saya pingin jadi guru sekolah minggu dengan ketidakpengetahuan saya. Nah, jadi waktu itu saya mulai diminta ngajar di salah satu kelas sekolah minggu ya. Saya udah siapin nih, saya ingat ceritanya. Itu waktu itu ceritanya tentang kelahiran Benyamin dan Sarah meninggal gitu. Rahel meninggal gitu ya. Tentang apa namanya kematian Benyamin gitu. Saya udah siapin, udah baca. Susah kan ya, sebenarnya materi itu susah buat anak-anak gitu. Ya tapi nggak tahu lah kenapa waktu itu disuruh ngajarnya itu. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang terjadi waktu saya ngajar itu? Saya sakit perut, kemudian saya keringet dingin, tuh kayak butiran jagung jatuh di wajah saya gitu. Itu adalah emosi yang muncul dan reaksi tubuh saya muncul karena emosi saya. Kenapa? Saya grogi, saya tertekan, saya takut karena ini adalah pertama kali saya jadi guru sekolah minggu dan harus cerita. Oke, padahal saya tidak sedang sakit perut karena karena diare atau karena salah makan. Enggak. Tapi reaksi yang saya rasakan adalah kenapa perut saya kayak sakit padahal saya nggak sakit. Terus saya juga nggak sedang kena penyakit apapun, tapi keringet dingin tuh muncul segede-gede jagung turun ke kepala saya. Saya nggak pernah lupa situasi itu sampai hari ini karena emosi itu kuat. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nih belum pernah jadi song leader kalau di tempat kita pro kantor ya, atau jadi liturgos, tiba-tiba harus jadi liturgos, gimana rasanya? Bisa sakit perut kan? Itu dia, itu reaksi tubuh kan? Nah itu dia, orang sering bilang psikosomatis, itu dia. Banyak loh orang psikosomatis merasa diri sakit, segala macam rasanya sakit, waktu dibawa ke dokter, di MRI, dokternya bilang nggak ada sakit, nggak ketemu. Saya pernah soalnya beberapa klien saya gitu sampai ke MRI dimasukin, dokternya bilang nggak ketemu apa-apa kok, tapi kok dia sakit. Ya, psikosomatis. Nah itu dia. Lihat nih hubungan kita satu sama lain ya. Bagaimana jiwa berhubungan dengan fisik kita. Hati-hati Bapak Ibu. Tadi ngomongin kesehatan mental. Nah, apa itu emosi? Emosi adalah sifat dan intensitas emosi terkait erat dengan bukan feeling loh ternyata, dengan aktivitas kognisi kita atau berpikir kita. Nah ini seringkali yang jadi orang sering salah paham. Karena selalu mengkaitkan emosi dengan feel, rasa, feeling gitu. Nggak salah, tapi nggak benar juga gitu. Kenapa? Karena sebenarnya intensitas emosi atau sifat emosi itu sebenarnya bukan dengan feel kita. Feel itu adalah ketika sudah berpikir baru kemudian keluar. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dinamikanya urutannya nggak boleh kita balik gitu. Feeling itu bisa keluar setelah ada apa? Setelah ada proses di otak kita yang menerjemahkan saya marah, baru feel-nya marah keluar. Saya sedih, baru nangis keluar gitu ya. Tapi emosi itu berhubungan dengan cara pikir kita gitu. Iya. Nah, ini teorinya Press saya ambil tuh. Jadi kenapa akhirnya punya teori kecerdasan emosi? Yaitu tadi, kenapa emosi itu bisa dicerdaskan, kenapa emosi itu bisa dilatih? Karena hubungannya sebenarnya sekali lagi dengan apa? Dengan think. Kalau semata-mata feel, mana bisa dilatih feel itu? Nah, kalau think itu bisa dilatih gitu. Bagaimana kita mempersepsikan, memikirkan sesuatu dengan tepat. Nah, itu dia. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, mau sharing silahkan. Nah, ini pengalaman saya. Emosi sehat jika persepsi sehat.
Saya dulu ya, waktu saya masih ngajar di kampus 1, kan kalau Ukrida kan ada 3 kampus, 1 Tanjung Duren, 2 Kedokteran, 3 Kelapa Gading. Dulu saya kalau ke kampus saya lebih memilih Transjakarta karena itu kan area padat tuh ya. Daripada bawa mobil sendiri atau naik Grab itu lebih gampang naik Trans sih sebenarnya menurut saya. Jadi karena dia punya jalur gitu. Jadi kan hilir mudik di situ. Nah, biasa jam-jam padat kan kalau kita pagi kan ngajar, pulang siang gitu ya atau sore. Nah, saya pernah ketemu sama salah satu supir Transjakarta ya, yang buat saya tuh kagum gini, saya bilang, "Ini orang hebat ya," padahal dia maksudnya bukan cuma, dia seorang supir Transjakarta yang monoton gitu. Kalau buat saya sih, saya nggak akan jadi supir Transjakarta karena monoton, bayangin, itu cuma mundar, mandir, wara, wiri gitu ya, jalurnya gitu-gitu aja gitu, dan tiap hari itu apa nggak bosen gitu. Satu kali, waktu saya naik salah satu armada ini, salah satu supirnya panggil saya gini, "Bu, sini Bu," gitu. Dia panggil saya ke depan, dulu itu belum ada yang pemisah gitu ya, ini karena beberapa tahun lalu. Kan ada semacam tempat duduk di situ ya, yang nggak boleh didudukin, jadi kayak semacam apa ya ngomongnya ya, ya kayak pemisah gitu, ya kayak tempat di mana supaya penumpang tuh nggak ke area tempat Pak Supir. Terus dia bilang sama saya, "Bu, duduk sini," dia bilang gitu, karena berdiri padat kan, dia bilang, "Bu, duduk sini." Terus saya bilang sama dia, "Pak, nggak boleh didudukin kan ini." "Alah, nggak apa-apa," gitu. Tapi akhirnya saya nggak duduk deh ya, tapi saya berdiri aja di sini jadi lebih aman. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu kita ngobrol gitu. Dia ngobrol terus dia bilang gini, saya tanya sama dia, "Pak, Bapak nggak bosen ya jadi supir Transjakarta?" Dia bilang, "Aduh Bu, kalau mau ikutin hati ya bosen, tapi kan saya nggak boleh bosen ya, orang ini pekerjaan saya," dia bilang. Entah kenapa dia curhat lah, dia cerita tentang hidupnya gitu, terus saya menimpali, saya memberikan kata-kata positif dan sebagainya, terus dia bilang gini, "Bu, saya ini orang yang beruntung loh Bu." Saya bilang, "Loh kok beruntung Pak? Gimana ceritanya?" "Iya Bu, saya ini kan, ya itu tadi kan Ibu kan bilang saya tuh bisa bosen, iya bisa mati bosen," dia bilang. "Tapi kan saya ketemu nih Bu orang-orang kayak Ibu gitu. Ibu apa?" Saya bilang, "Oh saya habis ngajar, saya dosen." Nah, kayak hari ini Bu, saya kan sebenarnya bukan mahasiswa Ibu, tapi hari ini saya bisa kuliah sama Ibu nih katanya. "Ibu tadi tuh ngomong-ngomong sesuatu yang penting," dia bilang gitu, "yang nggak banyak-banyak tapi kok bagus ya ngajarin saya sesuatu," dia bilang gitu. Terus saya jadi berpikir, hebat amat nih orang ya. Dia bisa mempersepsikan dirinya sebagai orang yang beruntung karena bertemu dengan banyak penumpang dan pada saat dia ngobrol sama penumpang, dia dapat pengetahuan gitu. Terus dia bilang, "Iya kalau dulu tuh Bu, Ibu tahu nggak saya kerja apa?" Dia bilang, "Saya tuh jadi supirnya salah satu anggota dewan, tapi nggak boleh bilang ya Bu, anggota dewan yang mana." Nah itu Bu, saya benar-benar nggak seneng deh Bu, kenapa? Ya karena saya ketemu cuma gitu-gitu, itu anaknya lagi, istrinya lagi, dianya lagi gitu. Ya paling-paling yang buat saya dakdikduk kalau saya disuruh nganter istri kedua, Bu. Gitu. Jadi dia cerita kayak gitu. Kan jadi pengalaman saya nggak banyak, Bu, katanya kalau di Transjakarta kan pengalaman saya jadi banyak gitu. Saya bilang, waduh, pantes aja dia senyum-senyum pada saat dia jadi supir gitu ya, dia senang gitu ya. Jadi saya pikir, oh ini nih. Terus saya ceritain loh kisah ini sama mahasiswa saya. Saya bilang gini, kadang-kadang ya mahasiswa-mahasiswa yang katanya udah berpendidikan lebih, nggak bisa ya mempersepsikan dirinya sehingga bisa sehat mentalnya, sehat jiwanya gitu. Lihat nih bagaimana seorang supir Transjakarta punya emosi yang sehat. Kenapa? Karena persepsinya sehat. Itu pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu, nggak jaminan loh ketika kita mungkin kuliahnya lebih banyak, kita pendidikannya lebih tinggi gitu ya, kita jam terbang misalnya kedudukan kita lebih bagus gitu ya, kita bisa memiliki emosi yang sehat, belum tentu. Kenapa? Karena semuanya ada di sini gitu ya. Kadang-kadang udah berpendidikan pun ininya nggak sehat, jadi ya nggak heran lah kalau emosinya yang keluar apa? Tidak menyenangkan terus gitu ya. Satu lagi terakhir. Menunjukkan reaksi emosi itu nggak rohani. Hoax atau fakta? Silakan Ya, Bapak Ibu. silakan Bapak Ibu. Kira-kira hoax atau fakta ini? Jawabin pinter nih pasti. Menunjukkan ekspresi emosi itu tidak rohani. Ya. Ayo silakan. Hoax atau fakta? Saya boleh langsung di-unmute. Wah, hoax sekarang udah pada pinter hoax. Oke, setuju hoax. Ya, tuh buktinya tuh. Faktanya. Yuk baca sama-sama yuk. Yohanes 11 ayat 35. Umum katanya ini ayat yang paling pendek di Alkitab. 1, 2, 3.
maka menangislah Yesus. kalau kita bilang nggak rohani, Yesus nggak rohani ntar. Enggak ya, maksudnya gini, kenapa sih Yesus menangis? Menangis itu kan reaksi tubuh ya, terhadap apa? Memproses tadi kan, perasaan sedih kan. Kenapa sedih? Ya karena dia melihat Lazarus meninggal dan dia sangat berempati dengan Marta dan Maria. Dia menangis gitu ya. Luar biasa ya, Yesus menunjukkan reaksi emosi yang sehat sekali dengan dia menangis. Jadi Pak, Bu, Oma, Opa, jangan sampai kita ngomong gini sama anak laki-laki kita. Anak laki-laki jangan cengeng ya, nggak boleh nangis ya. Gitu ya. Jangan. Mudah-mudahan dia nggak bilang gini. Kalau dia baca Alkitab, dia akan bilang, Yesus juga nangis. Kan Yesus kan di dalam tubuh manusia itu kan dia seorang laki-laki. Mudah-mudahan anak kita nggak ngomong gitu sama kita ya. Maksudnya gini loh, ya kita bukan artinya kamu boleh cengeng, bukan. Tapi menangis itu adalah reaksi yang wajar. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Tuh kan, Yesus menangis kan. Nah, kemudian dia juga mengatakan di dalam Roma 12 ya, ini Paulus yang tulis. Paulus bilang apa? Bersukacitalah. Emosi kan? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Kan nggak dilarang nangisnya, kan nggak dilarang gembiranya, excitednya nggak dilarang, happy-nya nggak dilarang, ya kan? Ya udah silakan aja. Justru ini empati yang luar biasa nih. Saya tuh kagum-kagum kalau baca Alkitab ya. Gini, maksudnya gini, Alkitab itu kan ditulis sebelum ilmu-ilmu lain tuh ada ya, kecuali filsafat ya, filsafat Yunani memang udah ada. Tapi kan belum dikumpulkan, belum dikanonisasikan gitu ya kalau bilang pakai bahasa Alkitabnya. Kayak ilmu-ilmu psikologi gitu kan ya, sosial itu kan belum disatukan gitu. Tapi aduh luar biasa ya, Alkitab bisa apa ya? Ya ini pengilhaman Allah sih ya soalnya ya. Bisa membuat kita ngerti gitu ketika kita bilang kecerdasan emosi. Ini nih referensinya gitu. Paulus sudah ngomongin. Cerdas emosi itu apa sih? Cerdas emosi itu Roma 12 ayat 15. Kamu bisa bersuka cita, bisa berempati, nggak cuma sekedar simpati, berempati dengan orang yang bersuka cita. Kamu bisa berempati dengan orang yang menangis gitu. Ini kecerdasan emosi ini gitu ya. Ini satu lagi nih, tuh kan Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu jadi marah, ya kan? Diatur loh kemarahan aja. Artinya apa? Ya itu emosi itu diterima di Alkitab gitu, nggak rohani, bukan dibilang itu dosa atau tidak rohani. Bisa nggak Bu Desi emosi menyebabkan orang berdosa? Ya bisa banget, tapi tidak bisa dikatakan bahwa emosi itu sama dengan dosa gitu, kok nggak bisa gitu. Kalau kamu jadi marah, jangan buat dosa, kan diatur. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini apa? Ini kecerdasan emosi. Ini apa? Ini adalah bagaimana orang bisa mengkontrol emosinya, mengkontrol kemarahannya, sehingga nggak perlu sampai berlama-lama. Tapi bagaimana orang bisa mengontrol emosinya kalau dia nggak aware sama emosinya? Makanya kalau kita tanya coba, emosi yang muncul, dia cuma bisa jawab tadi kan saya bilang senang, sedih, apalagi ya marah, kayak gitu. Tapi sebenarnya kan emosi itu ada banyak banget. Tapi karena kita memang nggak kaya, kita tidak diperkaya, jadi ya kita cuma taunya itu. Kadang-kadang kalau saya bilang, benar kamu sedih gitu. Coba pikirin deh, benar-benar sedih atau gitu. Sebenarnya sih nggak cuma sedih sih Kak, tapi agak takut-takut juga. Nah kayak gitu tuh. Nah jadi dia dibuat sadar, sebenarnya yang dia rasakan tuh apa gitu. Oke ya, di pelajaran kita nggak ada, tapi anak-anak Singapura tuh, saya lihat kemarin ya, salah satu teman saya ngirimin pelajaran anaknya yang di Singapura gitu. Itu kaya banget gitu ya. Jadi dalam pelajarannya itu memang dibahas tuh tentang affection, tentang emotion gitu. Jadi anak-anak memang dilatih sejak kecil gitu. Bagus ya. Oke. Tapi ini berterima kasih nih GKI Ciledug Raya udah mau mulai nih ya. Nah, tuh lihat tuh. Saya nggak tahu senang banget dengan Markus 10 ayat 13-16 kalau saya ngomongin tentang emosi. Ini waktunya terbatas ya. Sebentar saya lihat jam dulu. Oke. Saya bantu baca ya Bapak Ibu ya. Atau kakak moderator bantu saya baca. Saya bisa minum. Oke, baik Bu Desi. Oke. Betapa sehatnya emosi Yesus, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka sebab
orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini tidak dimaksud untuk menceritakan tentang kecerdasan emosi. Tapi saya menangkap area itu, maksudnya menangkap pesan itu di dalam cerita ini. Ya kan? Jadi saya lagi ya, maaf, saya tidak sedang mengulas teks Alkitab. Jadi jangan salahkan saya ya, nanti teman-teman biblikal bisa marah. Saya cuma mengambil situasinya untuk menjelaskan bahwa saya menangkap di sini kecerdasan emosinya Yesus. Jangan salah paham ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti saya dimarahin sama orang biblika nih. Ya saya juga belajar biblika, jadi saya lebih hati-hati gitu. Nah, saya lihat begini. Ini kan satu peristiwa ya, bahwa ada sekelompok orang dewasa, orang tua bawa anak-anak kepada Yesus dengan harapan Yesus bisa bless mereka, berkati mereka gitu ya, berkati anak-anak ini. Tapi kemudian muncul satu emosi. Emosi yang muncul apa? Marah, betul. Siapa marah? Murid-murid. Ini kan jelas kan? Murid-murid memarahi orang-orang itu. Kenapa marah? Jelas gitu. Karena kalau kita baca rentetan peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini tuh berdiri di bagian bawah setelah Yesus melakukan satu perjalanan panjang, pelayanan yang panjang. Umumnya kan kalau orang udah capek dari pagi sampai sore sampai siang itu kan lelah ya. Jadi kalau anak-anak datang lagi kayaknya istilahnya ngerecokin banget sih nih anak-anak. Jadi sebenarnya murid-murid itu marah karena tadi nih di otaknya. Dia berpikir, Yesus udah capek loh. Gitu. Dia mempersepsikan Yesus udah capek gitu. Jadi dia usir tuh anak-anak, dia marah sama orang tua. Nah, reaksi yang muncul apa? Jangan bilang Yesus reaktif ya. Yesus reaktif banget sih lihat murid-murid marah terus dia ikutan marah, bukan. Ya, dia marah bukan karena ikut-ikutan marah, tapi dia marah karena persepsi Yesus lagi. Kenapa? Keilahian Yesus yang tahu tujuan dia datang ke dunia ini membuat dia marah. Makanya dia bilang ke murid-muridnya, dia marah dan berkata, biarkan anak-anak itu datang padaku gitu. Kenapa? Karena dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini memang buat apa? Buat menyentuh setiap manusia termasuk anak-anak. Jadi dia merasa bahwa murid-murid ini nggak benar gitu kalau marahin anak-anak yang datang pada dia, gitu ya. Jadi dua emosinya kelihatan ya. Alkitab nggak nutup-nutupin loh. Makanya saya bilang saya kagum banget sama Alkitab saya. Semuanya diperlihatkan dan kaya sekali waktu baca Alkitab. Iya, belajar psikologi, belajar ilmu-ilmu lain itu membuat baca Alkitab tuh jadi kaya gitu. Jadi saya senang-senang aja. Nah, kemudian di dalam Alkitab saya baru ketemu ini loh kata Yesus marah loh. Yang di bait Allah itu nggak ada kata marahnya. Itu kita menangkap itu marah karena itu tadi. Itu sikap perilaku yang Yesus munculkan waktu dia membuka pakai cambuk gitu ya. Membuka kandang-kandang merpati, membalik-balikan tempat uang gitu ya. Jadi kita mempersepsikan itu marah. Padahal di dalam Alkitab nggak ditulis marah. Kalau mau cari kata Yesus marah cuma di sini, di Markus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa nih? Scornful gitu ya, atau indignant gitu ya, marah dengan sebab. Nah, kemudian akhirnya dia akan bilang, jangan biarkan anak-anak itu. Nah, kemudian muncullah ke ayat 16 ya. Lalu ia memeluk anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Yang pertanyaan saya gini, jarak antara ayat 14 sampai ayat 16 itu berapa hari, berapa malam? Jaraknya. Peristiwa yang ayat 14 sama ayat 16 itu berapa lama jaraknya? 3 hari? 3 jam? 10 jam? 15 menit? Langsung pada saat itu juga, Kak. Yes, itu dia. Maka saya bilang emosinya sehat ya. Nah, begitu marah, langsung bisa apa? Bukan split emosi. Tapi dia tahu menempatkan emosinya. Sekarang Anda bayangin, kalau dia tetap marah gitu ya, berani nggak anak-anak datang untuk disentuh, dipeluk? Yesus orang dewasa loh, nggak familiar loh buat anak-anak. Hebat ya. Dia bukan pemain teater, bukan. Tapi dia menunjukkan betapa sehat emosinya. Saya belajar, oh iya, emosinya nggak bocor. Nah kalau kita mah bocor mana-mana toh, kita marahnya sama si A, si B kena kita semprot. Kita marahnya sama si D habis kita unyang-unyang istilahnya kalau anak bilang gitu ya. Kita semprot sana sini, ya kan?
Ya sama gitu. Kayak misalnya saya nih, di rumah saya lagi marah sama anak suami saya. Di kampus saya hajar mahasiswa saya dengan kalimat yang aduh kayaknya bad mood deh saya dari pagi ya. Kan kacau ya kita ya kalau kayak gitu ya. Tapi Yesus enggak ya. Dia marah sama murid. Tapi kemudian dia menunjukkan kelembutan hatinya ya, emosi yang sangat menyenangkan sehingga dia bisa peluk anak-anak, anak-anak senang, dia letakkan tangan di atasnya. Coba Anda bayangkan kalau dia bawa kemarahan itu, gimana ya? Bisa paham ya? Sekali lagi ya, ini bukan menafsirkan konteks, teks dan konteks. Saya hanya mengambil peristiwa ini untuk memperlihatkan emosi Yesus. Bagaimana sehatnya dia? Dia menangis, dia marah, dia ya memang nggak ada kata tersenyum, tapi saya membayangkan aja dong. Pastilah dia senyum sama anak-anak. Pastilah wajahnya ramah gitu ya. Pastilah dia excited, dia semangat menyambut anak-anak itu gitu ya. Ya kan? Waktu dia lihat juga murid-murid menyuruh para orang yang banyak pulang untuk cari makan, saya juga pikir pasti emosi yang dia munculkan apa? Dia merasa begitu tersentuh hatinya. Wah. Bersyukur kita punya Allah dalam Yesus yang kita bisa lihat emosinya. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini dia nih. Oke, jadi komponen emosi itu banyak, Bapak Ibu. Jadi jangan cuma mengkaitkan emosi itu tadi sama feeling-feeling tadi gitu. Karena ini komponennya ada self awareness, ada self control, ada self motivation, ada empathy, ada social skill. Banyak lagi sih sebenarnya, tapi kan ini macam-macam tergantung kita mau pakai teori siapa. Tapi 5 ini wajib lah kalau menurut saya, ya. Jadi komponen emosi adalah kita harus sadari emosi apa yang muncul. Kita harus bisa mengontrol emosi. Kita harus bisa menjadikan emosi itu sebagai kekuatan kita atau motivation kita. Ya, kita harus punya empathy gitu, kemampuan berempati untuk rasakan kemampuan orang lain. Dan ini semua adalah membuat kita bisa apa? Bisa punya kemampuan untuk bersosialisasi sama orang. Jadi kita punya social skill gitu. Dan ini nggak bisa dibalik-balik Bapak Ibu. Jangan pernah berharap Anda bisa menunjukkan empati Anda kalau Anda sendiri nggak ngerti emosi Anda sendiri. Ya kan? Gimana kita bisa paham kalau dia saat ini tuh sedang apa istilahnya ya, campuran antara sedih sama takut sama cemas gitu. Kita mana bisa paham kalau kita sendiri nggak ngerti cemas itu apa. Kalau kita nggak ngerti yang namanya tertekan, depres itu seperti apa gitu. Kita nggak pernah ngerti. Nah, kita nggak punya pengalaman itu, jadi kita nggak bisa rasain. Jadi mulai dari awal sendiri, mulai dari self awareness menolong kita bisa kontrol, kemudian dari kontrol itu kita bisa memotivasi diri kita gitu. Ini pelatihannya panjang gitu. GKI Pondok Indah sudah mau selesai. Kami udah masuk ke sesi 7 gitu. Kami sudah hampir ke social skill gitu. Seru sih. Jadi kita memang bisa berlatih gitu ya. Cuma sayangnya memang masih virtual. Tapi itu pun nggak apa karena kita bikin break room waktu itu, jadi kita bisa diskusi gitu. Ya karena ini memang mereka punya program waktu itu untuk jadi kayak semacam konselor awam gitu ya. Jadi kayak semacam sahabat keluarga yang melatih para awam untuk bisa jadi penolong buat keluarga-keluarga yang lain gitu. Oke, nah waktu itu memang mereka minta tolong saya ya sama Kak Riani ya. Kami latih ini gitu. Satu-satu detail dilatih, satu-satu dilatih gitu ya. Dan itu sangat menarik gitu ya. Jadi dalam sebuah pelatihan. Ya itu tadi tidak semua orang menyadari ini gitu. Jadi nggak kaya akhirnya dengan jiwanya gitu. Ya, padahal jiwa itu kan berhubungan dengan roh kita ya. Kalau orang yang sehat secara emosi juga bisa punya hubungan yang lebih intim sih sama Tuhan kalau menurut saya kan. Ya kan seperti Bani Korah. Bani Korah kan sampai bisa bilang gini, kenapa tertekan hai jiwaku gitu. Kenapa engkau mengalami kecemasan berlebihan gitu kan. Itu kan self talk dia tuh. Dia mana ngerti itu kalau dia nggak punya kecerdasan emosi bisa ngomong gitu. Dan waktu dia di dalam kecemasan emosinya dia ngomong sama Tuhan, akhirnya dia dapat satu kesimpulan. Berharaplah pada Tuhan. Kayak gitu tuh. Jadi saya pikir orang-orang yang cerdas emosi lah yang bisa begini nih gitu ya. Oke. Nah, saya pilih satu aja ya. Soalnya nggak banyak hari ini nggak bisa banyak ini sampai lagi kita mau kelar kan. Jadi kalau Anda mau belajar tentang emosi, langkah pertama adalah self awareness dulu lah gitu ya. Beri nama emosi-emosi yang muncul, jangan menyangkalinya. Nah, kemudian nilai kadar emosinya. Ini nolong sih untuk kita self awareness dulu. 1 sampai 5. 5 itu paling tinggi, 1 itu paling rendah. Dan kemudian yang ketiga adalah rasakan pengaruhnya terhadap diri kita.
fisik kita, pikiran kita, rohani kita, dan juga lingkungan kita. Jadi kita coba untuk mengevaluasi kalau saya memunculkan emosi ini dan saya tidak bisa controlling, kira-kira pengaruhnya apa ya? Nah, itu juga gitu ya. Kita coba ya. Kita coba Kak. Ayo Kak, bantu saya moderator. Ya. How do you feel? Apa yang kamu rasakan jika salah satu anggota keluarga yang kena komorbid, yang memiliki komorbid kena COVID? Ya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira emosi yang bisa muncul apa ya? Ini saya kasih sedikit nih emosinya, cuma dikit nih, cuma 4 kali 4, 16. Wah, ini sudah ada di kolom chat, ada yang menjawab terkejut dan sedih, ada juga yang menjawab sad, cemas. Ada lagi, Om Tante? Oke, nah sekarang coba yang udah jawab, kasih nilai, kasih poin. Misalnya cemasnya 1 sampai 5. 5 atau berapa? 1 sampai 5. 1 paling rendah, 5 paling tinggi. Kira-kira cemasnya berapa? Cemasnya 5, cemasnya 4. Kan beda tuh ya kadarnya kita. Ya, coba. Cemasnya 5, terkejut 9, sedih 9. Dikasih 5 paling tinggi jadi 9 nih, berarti aku superior nih cemasnya. Oh, 4,5 Bu, nggak jadi 9. Nah, artinya gini tuh, ini kan seperti main-main kan, kita kayaknya, ini kok main-main sih Kak Desi. Ya memang kelihatannya kita kayak main-main, tapi sebenarnya itu kita sedang merefleksikan loh. Jadi kalau kita bilang ini, aku tuh cemas dan cemasnya 5, itu kita bisa ngerti itu gimana rasa kecemasannya, itu tingginya luar biasa itu. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita juga bisa aware gitu, waduh berarti aku dikuasai oleh kecemasan nih. Nah setelah itu kan baru kita bisa self control. Kita harus pikirin, nih kalau cemasnya sampai 5 yang terjadi apa nih? Bisa-bisa aku nggak bisa kerja nih. Bisa-bisa aku akan masuk lagi ke dalam kondisi mungkin aku bisa depres nih. Saya gitu ya. Nah, kayak gitu tuh ya. Nah, jadi itu adalah salah satu kontrol awal di mana kita menyadari gitu. Kan kita tidak merejectnya. Jangan langsung gini, anak Tuhan loh saya ini, orang Kristen loh saya ini. Kenapa sih saya ini dalam kecemasan gitu. Belum apa-apa udah gitu gitu. Kalau kita langsung tembakin diri kita gitu mana sehat kita secara emosi gitu. Ingat ya sekali lagi ya, Tuhan kita tidak melarang kita loh mengekspresikan emosi kita. Justru dia menginginkan kita tuh jujur dengan emosi kita gitu. Nah, kalau kita sendiri sudah punya mekanisme seperti ini, kita akan menghargai emosinya pasangan kita, emosinya anak-anak kita, emosinya anggota keluarga kita gitu. Jadi kalau Anda tanya kecerdasan emosi dalam keluarga, ya mulai aja sama diri sendiri dulu gitu. Jangan pernah mimpi Anda bisa mendewasakan emosi anak Anda. Nah, kalau Anda sendiri nggak dewasa secara emosi, ya gimana dong? Dia transfer pas itu dari Anda. Ya itu kan gitu ya. Jadi mulailah dengan diri sendiri gitu. Sehingga ketika Anda bisa menghargai emosi Anda, ya saya percaya Anda akan bisa menghargai emosi orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dia bilang, "Mama, aku takut." Biasa kalau anak saya bilang gitu ya, "Mama, aku takut." Saya tidak pernah bilang ini, "Kayak gitu aja takut. Ayo sana berdoa sama Tuhan." Gitu. Boleh, itu terakhir tapi. Ya, kita mesti terima. Kamu takut ya, Nak? Kenapa kamu takut? Nah, dia cerita, karena gini. Oh iya, ya oke. Diterima dulu gitu. Dengan begitu dia akan divalidasi bahwa nggak salah punya rasa takut. Jangan, anak Tuhan takut gitu. Emang nggak boleh takut ya? Gitu. Anak Tuhan cengeng. Emang nggak boleh cengeng ya? Emang nggak boleh nangis ya gitu. Anak Tuhan kok marah. Emang nggak boleh marah ya? Nah gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi terima dulu gitu. Validasi dulu perasaan itu buat dia gitu. Nanti setelah itu baru kita bantu gitu. Jadi jangan langsung reject dia gitu ya. Kita kan dibiasakan nge-reject biasanya kan. Nggak bisa terima gitu ketika orang bilang gini. Ya itu tadi karena di otak kita itu dosa gitu. Aduh Bapak Ibu jangan segala sesuatu dikaitkan langsung dengan dosa sih. Betul, saya orang yang percaya bahwa emosi yang tidak dihandle itu bisa membuat orang berdosa, benar. Setuju sekali, nggak hoax itu, benar. Tapi jangan langsung tembakin dia sama dosa gitu. Karena kalau tembakin sama dosa nggak selesai nanti gitu. Dia akan repress itu. Bayangin, karena dia takut nanti dosa ya dia repress.
pada dosa ya dia repress, dia tekan terus tekan. Anda bisa bayangin lah kita punya kayak kita tuh bayangin tuh jiwa itu kayak gelas gitu. Masuk 1 aman, masuk 2, 3 terus gede sampai panjang sampai mentok. Nah, begitu ada kasus lagi di atasnya, sebenarnya kasus yang sederhana, meledak bar gitu. Nah, jadi kadang-kadang nih dalam dunia konseling kami sih tidak langsung melihat peristiwa di atas gitu. Biasanya peristiwa yang di atas itu tuh cuma bagian karena yang di dalam ini udah mentok, nggak bisa lagi. Jadi hanya karena kasus sedikit, kita bilang gini, contoh ya misalnya, aku tuh aneh ya, masa cuma gara-gara uang 1.000 dia bisa bunuh orang gitu. Yang kita lihat uang 1.000 kita nggak lihat uang yang di dalam-dalamnya itu, masalah-masalah yang terjadi di bawahnya itu. Atau kita bilangin, aku herannya sama bapak yang itu, masa anaknya nilai 5 aja ditabok sampai kayak gitu. Kita lihatnya taboknya ya, nilai 5-nya. Kita nggak lihat bahwasanya bapak ini punya apa di bawah sebelum yang dia nabok anaknya gara-gara nilai 5 itu. Nah, itu dia yang mesti kita korek kan. Sama emosi juga gitu. Jadi kadang kita menganggap kok cuma gara-gara satu emosi yang muncul terus tiba-tiba dia jadi kayak depresi nggak jelas sih Kak gitu. Itu tadi karena di repress terus ditekan sampai pada full nggak bisa lagi, begitu sedikit saja. Ya itu tadi yang kita bilang, kok remeh-temeh bisa meledak Kak? Iya, kita lihat remeh-temehnya. Kita nggak lihat yang di dalamnya itu, yang di hole yang dalamnya itu kita nggak bisa lihat. Itu dia, dari mana itu? Dari tumpukan masa lalu. Nah, nih, di dalam rapat seorang penatua mempermalukan saya dengan menceritakan kelemahan saya. Waduh. Jadi gimana nih? Gimana nih, Bapak Ibu? Semoga nggak ada ya di GKI Cira. Ya, mudah-mudahan nggak ada. Oh, angry katanya, Bu. Oh, angry. Ya, Iya. Ya. Sedih dan terkejut. Oke, nah lihat nih. Kan kaya ya. Ada orang yang angry, tapi ada orang yang sedih gitu. Luar biasa ya, beda ya. Kita nggak boleh salah, harusnya emosi yang keluar tuh marah. Nggak boleh hakimi itu. Buat dia bukan marah, tapi dia merasa begitu sedih gitu. Yang lain-lain kan nanggepinnya gitu ya. Iya, atau mungkin campuran. Marah, tapi muncul juga rasa sedih gitu. Ya, muncul juga mungkin rasa apa ya, ya kayak gitulah ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi ini latihan-latihan gitu. Sekali lagi ya, kalau ini terjadi jangan langsung teriak ini, marah 5. Enggak kayak gitu. Itu buat self talk aja. Kita sadari bahwa saya marah nih gitu. Saya marah gitu. Saya kesel nih gitu. Saya kesel kayak kemarin nih. Ini baru terjadi, saya ceritain aja ya, tapi nggak boleh cerita sebut. Ya. Kan nih Tuhan lagi kasih saya sebuah challenge baru nih. Saya jadi pimpinan di salah satu lembaga ceritanya. Saya nggak masukin di itu karena nggak masukin di CV ya. Ini baru 2 bulan gitu. Jadi kan yang namanya jadi pimpinan itu kan ngerjainnya dari awal sampai akhir ya. Jadi terus ada satu orang, ya saya sebutlah rohaniawan gitu. Yang namanya rohaniawan kan di otak saya itu kan adalah orang yang dewasa lah ya, begitu ya, dewasa dong gitu ya. Tapi kok dia menempatkan dirinya kok nggak dewasa gitu. Ya terus terang saya kesel sih sebenarnya gitu. Jadi waktu dia datang ke saya, dia minta izin yang sebenarnya nggak boleh izin gitu ya. Kan kita punya aturan lah ya gitu kan, ada cuti dan segala macam. Dia minta sesuatu yang di luar itu gitu. Ya sebenarnya saya persepsikan apa sih? Saya bilang sama diri saya waktu itu, saya bilang, saya marah loh sebenarnya gitu. Marahnya 4 lah waktu itu. Karena kesel gitu. Karena saya mungkin mempersepsikan dia seorang rohaniawan. Saya 4 nih gitu. Tapi, nah ini dia nih, mekanisme ini yang buat saya jadi lebih sehat gitu. Dan hubungan saya sama dia jadi lebih bagus gitu. Sampai akhirnya saya bisa mengendalikan itu, kemarahan itu. Dan saya bilang, saya nggak suka banget nih sebenarnya. Tapi saya sadar Tuhan ini marah nih. Terus saya bilang, sebentar ya. Saya mau berpikir dulu supaya saya lebih bijak gitu. Jadi saya nggak mau kasih dia jawaban apa-apa, saya menenangkan diri saya gitu dari rasa keselnya saya itu gitu. Jadi saya tarik nafas, terus saya mulai menggunakan korteks visual saya gitu ya. Firman Allah ada di sana, saya mulai ngatur, saya langsung bikin skenario di otak saya. Pada waktu ketemu dia saya mesti ngomong 1, 2, 3 gitu. Dan ternyata bener loh Bapak Ibu, jalan keluarnya dapat loh.
Dia nggak marah sama saya waktu saya pun tidak memberikan pada dia izin yang dia minta gitu. Terus saya sama dia juga udah clear akhirnya gitu. Nggak ada yang namanya kasus ngamuk-ngamuk dan sebagainya, nggak ada loh. Gitu. Terus jadi saya berpikir di situ, aduh iya ya, sebenarnya cuma gampang banget kendaliinnya ya. Yang penting saya tahu pada saat itu saya marah. Jadi waktu saya marah saya nggak mau kontak sama dia dulu, nggak mau kontak sama siapa-siapa. Saya di kantor saya dulu, terus saya menenangkan diri, saya mulai mikir, Tuhan gimana ya supaya ini tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi bagian yang mungkin menyakiti orang, walaupun saya kesal gitu ya. Karena kerjaan lagi banyak dan lagi banyak orang yang saya anggap orang dewasa yang harusnya support dan kasih saya, maksudnya menolong saya kok malah nggak seperti yang saya harapkan, kayak gitu-gitu. Nah jadi ini baru 2 hari, baru kemarin nih, baru Jumat kemarin. Jadi saya masih segar gitu. Jadi saya bilang, iya ya bener ya gitu. Ternyata awareness itu penting banget. Ketika kita tahu kita rasanya apa, pada saat itu kita bisa membuat skenario untuk kita bahwa, oke, saya marah, saya nggak mau ketemu kamu. Kalau saya ketemu kamu, saya nggak bisa kontrol, saya bisa maki kamu ntar, gitu atau saya bisa bentak kamu, atau saya bisa, mungkin saya nggak bentak karena saya bukan suka ngebentak-bentak, tapi mungkin saya bisa ngomong yang nggak terlalu enak. Nah, itu kan melukai orang gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu kamu bahwa saya tidak suka gitu dengan sikapmu. Saya bisa sampaikan tanpa harus berteriak atau memberikan statement yang sangat negatif, nggak perlu. Nah kayak gitu. Iya ya. Nah saya berterima kasih nih. Jadi waktu saya nyiapin ini, saya juga pakai buat diri saya gitu ya. Ya, sampai saya bilang saya jadi ngerti loh Tuhan kenapa waktu Salomo minta kebijakan ya, bukan minta kekayaan, bukan minta pengetahuan gitu ya, bukan minta kehormatan, tapi dia minta bijaksana. Waduh di situ benar-benar saya merasa benar ya. Kenapa orang Kristen ini perlu minta bijaksana ya, gitu. Bijaksana itu salah satu tanda kecerdasan emosi loh ternyata. Nah kayak gitu ya. Itu mainnya di mana? Ya mainnya di area self awareness dan self control gitu ya. Jadi saya pikir oh iya ya benar. Nah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Oke nanti bisa latihan lagi ya. Oke. Nah, oke nih lihat nih ketika emosi kita menghancurkan nih bisa kayak gini nih. Ini ada videonya. Coba Pak Ibu lihat nanti sharing sama saya ya. Jadi saya mau selesaikan karena waktunya kayaknya udah habis ya Kak. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason.
just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Oke, saya stop sampai sini dulu aja ya. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan melalui klip ini? Ada nggak yang dapat sesuatu? Silakan. Hubungan dengan apa yang kita bahas tadi tentang emosi tadi. Silakan. Ya, mungkin nggak usah di-chat, langsung aja kali ya. Ya, silakan Om Tante, Bapak Ibu. Boleh langsung di-unmute. Ya, silakan. Ada Bapak Ibu, kira-kira dapat apa nih tanggapan dari klip ini? Klip ini mau bicara tentang apa sama kita? Oh, ini ada yang di chat nih, Bu Desi, dari iya, silakan. Kak Deli. Katanya emosi itu membawa penyesalan. Betul. Iya, kita melihat itu ya. Oke. Di mana sebenarnya masalah orang tadi ya, orang dewasa tadi ya, papanya itu ada di mana ya sebenarnya ya? Ya memang kalau kita nggak bener-bener lihat detail nih, memang kita kayaknya ini tentang apa ya gitu ya. Ya kebetulan waktu itu saya coba ikutin berkali-kali, saya ini tentang apa ya gitu. Jadi ya emosi bisa membuat penyesalan ketika orang tersebut tidak mampu mengelola emosinya ya, betul ya. Emosinya tidak tersampaikan ya sama bapak itu ya. Kemudian akhirnya ditarik kan sampai dia tua, dia kehilangan segala sesuatu. Dia marah, dia ambil bir untuk minum, dia banting barang gitu ya, dia banting kulkasnya. Jadi itu tadi, ini khususnya laki-laki kan seringkali mengkaitkan bahwa kalau dia bisa menyimpan, memendam rasa marahnya atau rasa kecewanya itu dianggap dia lebih kuat gitu, dia lebih baik lah gitu. Padahal sebenarnya kan enggak gitu. Nah, itu akan merusak dia gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, makanya dikatakan dalam firman Tuhan, sekali lagi ya, ini emosi ya. Orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Anda bisa bayangin tuh. Kita bicara tentang apa? Self control. Bagian daripada emosi kita. Ya kan? Luar biasa ya. Kita memberikan porsi-porsi yang sebenarnya cukup banyak buat kita lebih waspada gitu ya, lebih sehat mental. Ini kan bicara soal sehat mental kan kalau bicara tentang kecerdasan emosi gitu. Karena emosi itu maksudnya dalam mental kita gitu. Oke. Itu sih Kak, ini kayaknya nggak perlu lagi deh Kak. Nanti waktunya habis nggak ya kira-kira? Oh, nanti aja kalau ada yang mau tanya, saya jelasin yang ini. Saya setia sama waktu lah, coba belajar untuk setia. Saya stop dulu share-nya. Ya baik Bu Desi. Wah, terima kasih Bu. Agak terburu-buru jadinya Ibu ya, nggak apa-apa. Wah, karena materinya padat, waktunya singkat. Iya, tapi sangat menarik Bu Desi. Terima kasih Bu atas penjelasannya yang mengenai kecerdasan emosi. Iya, nah Bapak Ibu, Om Tante, kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang begitu banyak memperkaya ya pengetahuan kita mengenai kecerdasan emosi. Gimana kita lebih bijaksana lagi dalam mengelola emosi kita. Nah, saat ini sudah banyak nih Bu Desi yang bertanya melalui chat. Kayaknya banyak yang relate nih Bu. Ya, jadi iya, saya boleh ya Bu langsung aja menayangkan pertanyaan-pertanyaannya. Boleh minta tolong Kak Dena? Iya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu Desi dari Om Willy. Apakah diam bisa dikategorikan sebagai emosi Bu? Wah, pertanyaannya bagus banget Om Willy. Oke, tapi mungkin saya perlu tanya dulu, ini diamnya diam apa nih Om Willy? Maksudnya diam dalam arti kata diamnya menahan kemarahan atau apa nih? Karena diam itu kan macam-macam nih ya. Maksudnya coba dijelaskan, dijabarkan lebih lanjut. Karena orang sedih juga bisa diam. Orang marah bisa diam. Betul. Gimana Om Willy? Langsung aja Om Willy. Mungkin lebih ke nggak ekspresif kali ya. Nggak apa? Sorry? Nggak ekspresif. Ekspresif itu bisa dalam arti memang dia udah bisa menerima atau mungkin ujung-ujungnya ada yang dipendam juga ini. Oh, oke. Ya, jadi saya nggak bisa jawab bahwa diam itu emosi. Emosi tadi kan
definisinya, yang mungkin gini, yang dimaksud sama Om Willy adalah apa ya istilahnya, macam emosi ya. Nah, kalau yang macam emosi itu yang marah, senang, bersemangat, iri, kemudian yang kayak gitu-gitu tuh, yang area-area itu sebutnya macam-macam emosi. Tapi kalau emosi secara definisi kan tadi sudah ya, reaksi tubuh kita terhadap sesuatu, persepsi kita terhadap suatu situasi yang memunculkan timbulnya ada sebuah rasa, feeling tadi, nah itu emosi. Jadi diam itu adalah reaksinya, justru reaksi dari sebuah emosi. Nah, tapi emosinya nggak tahu apa, tergantung bagaimana dia mempersepsikan situasi yang terjadi gitu. Nah itu tadi ya, oke. Kalau kalau diamnya tadi seperti yang saya bilang, saya tahu saya marah, itu saya diam untuk mengatur perilaku saya. Ini adalah jalan keluar. Jadi diam itu adalah masa jeda yang memang harus kita punya mestinya. Jadi kalau kita marah ya diam aja dulu gitu, ambil waktu, take time kita untuk pikir gitu. Nah, itu saya belum ngomongin sampai ke area belakang. Mungkin ada yang tanya, nanti baru saya masukin. Oke, silakan Kak. Saya mau kasih lihat struktur otak sebenarnya habis ini. Mudah-mudahan ada yang nanya. Oke, iya baik Bu Desi. Oke, ke pertanyaan yang kedua dari Tante Deli nih, ada 2 Bu Desi pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mengontrol emosi dengan sangat nyaman yang situasinya di depan itu kita tahu kalau itu akan terjadi. Ya, silakan Bu. Kadang yang ini yang kedua, kadang kalau lihat orang menangis, pasti saya bisa ikut menangis. Apakah itu dikategorikan dalam emosi? Kakak tolong berhenti dulu share-nya. Saya sharein saya punya yang tadi otak. Saya kayaknya ini bisa dijelaskan dengan fungsi otak deh. Ntar saya kasih lihat. Ya. Kita bedah otak kita dulu sebentar. Ada apa di otak kita? Di area ini deh ya. Nih dia nih. Kelihatan nggak? Belum ya? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Oke, sedang proses. Namanya sabotase amigdala, Tante. Oke. Iya. Otak kita nih ya. Saya bukan dokter. Tapi ya ini karena ini belajar tentang emosi, otomatis kan adanya di area kepala ya, bukan di heart kita ya, lung, bukan di sini, di sini. Makanya kadang-kadang kita bikin saya emosi kan di sini ya, saya emosi, harusnya gini, saya emosi, gitu. Ya, itu ada yang namanya talamus tuh, kelihatan nggak di situ yang kuning? Ya, ada talamus, ada hipokampus di bagian sini hipo, ada frontal lobe. Ada occipital lobe, ada amigdala nih yang di sini ya. Kita lihat ya. Nih, Bapak Ibu, di sini ada ahli biologi nggak? Kalau nggak bisa bantu saya jelasin. Nih, jadi Tuhan itu kasih kita sebutir kacang, namanya apa ya? Amigdala sih, gedenya itu sebutir kayak semacam apa ya? Kacang yang bukan kacang kecil ya, gede ya, kayak kenari gitu ya, kayak kacang kenari lah gedenya gitu ya. Nah, itu namanya amigdala. Setiap orang punya, saya punya, Anda punya. Tuhan memang kasih itu dalam otak kita. Hebat ya, Tuhan itu ya. Luar biasa ya, kecil-kecil pun diperhatikan. Amigdala ini dianggap sebagai komponen yang berperan penting pada emosi. Adanya di sini. Dan perilaku seseorang. Memicu respon emosional. Jadi kita juga sering sekali mengatakan ini seperti sebuah tabungan emosi. Gitu. Nah, tadi ingat nggak Kak Desi cerita waktu pertama kali jadi guru sekolah minggu? Kok inget ya? Padahal itu peristiwanya udah lama banget gitu. Udah puluhan tahun. Waktu saya umur 14 loh gitu. Sekarang udah gocap nih gitu kan ya. Artinya kan udah berapa tahun? Udah 30 sekian tahun. Kok saya inget ya? Sampai saat ini saya masih bisa ceritain loh gimana rasanya untuk keringat dingin tuh saya masih bisa ceritain. Kenapa? Karena itu semua tersimpan di amigdala saya gitu. Ada di situ. Nah, ya kan? Nah, amigdala ini Tuhan kasih untuk menolong kita merespon hal-hal yang berbahaya. Ya, nih. Dalam situasi bahaya, amigdala itu akan mengirim signal ke hipokampus kita, nih ya dekat sini, untuk menentukan perilaku. Contoh, saya masak, tiba-tiba saya tanpa saya sadar, saya tangan saya ini kena kompor panas. Saya nggak, bukan kompor lah, taruhlah itu panci panas yang saya nggak tahu gitu. Saya kurang teliti, saya ceroboh. Waktu saya pegang panci, itu amigdala saya itu kerja sebenarnya. Panas gitu, kasih saya signal panas, kirim pesan itu langsung ke hipokampus, dipotong sama dia di situ, kemudian langsung saya tarik tangan saya. Gitu.
Itu memang reaksi wajar yang semua orang bisa punya gitu. Nah, contoh lagi misalnya, saya sering pakai contohnya ular sih yang paling gampang. Kita jalan-jalan di taman, tiba-tiba ketemu ular nih, di depan kita, gitu kan ya. Kaget toh, pasti kaget. Nah, amigdala itu kasih kita signal, kasih tahu bahwa ini bahaya. Langsung kirim pesannya ke hipo, langsung kita lari kabur. Ya kan? Selamatin diri. Emang Tuhan kasih gitu. Sampai hal sekecil itu pun Tuhan bertanggung jawab tuh, menolong kita. Nggak ada kan yang waktu ketemu ular, mikir dulu, ini ularnya kayaknya bahaya apa enggak ya? Ini kira-kira dalam waktu 1-2 menit kira-kira saya bisa nggak ya mengendalikan? Kan nggak ada kan kayak gitu. Ini kira-kira nih jenis apa ya ularnya ya? Nanti kalau misalnya nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak, kecuali dia pencinta ular ya. Beda, itu kan kasus beda. Umumnya kita kabur kan? Nah, tak tahu nggak kenapa? Itu dia amigdala. Tapi sayangnya, ya gitu kan ya. Tadi kan saya bilang gudang emosi. Amigdala ini seringkali dibablas. Mestinya gitu ya, mestinya respon yang masuk dalam otak kita, dalam yang kita terima dengan mata kita, dengan indrawi kita, dengan telinga kita, mestinya kita taruh di belakang tuh, di optical loop kita. Ya, masuk ke talamus. Talamus tuh kayak semacam apa ya? Semua data memang diproses nih, kayak misalnya hari ini, Anda dengerin saya dari telinga kan, Anda tuh masuk tuh ke talamus tuh. Nggak bisa lihat ada di dalam, di talamus. Dari talamus dioper masuk ke belakang, ke hipokampus tuh, optical lobe sana, dia ada di sana tuh. Ya, dikirim ke sana, diterjemahkan. Nah, pada saat penterjemahan itu, keluarlah reaksi emosi kita, pikiran kita gitu ya. Makanya tante bilang, kenapa saya bisa sedih ya? Ya karena tante tafsirkan itu, tante terus masukin ke talamus, masukin ke virtual cortex tante, di situ diterjemahkan. Ada terjemahan apa? Ada terjemahan gini, kasihan ya dia ya. Tante punya pemahaman, saya harus bantu dia begini ya. Saya harus gitu. Nah, tapi kalau tante langsung potong masuk ke amigdala, ya tante akan nangis sama-sama dia walaupun tante nggak ngerti sebenarnya masalahnya apa gitu. Atau misalnya gini, orang marahin tante dengan kata-kata yang kasar gitu. Mestinya tante terjemahkan dulu di virtual cortex gitu. Di virtual cortex itu ada apa? Ada penyadaran. Saya sih menamakannya gini. Firman Allah yang kita baca tiap hari itu sebenarnya harusnya masuk sampai virtual cortex sih, menerjemahkan itu dalam diri kita. Tapi kalau kita nggak pakai, akhirnya ketika orang maki kita langsung potong kompas masuk ke amigdala. Apalagi kita punya pengalaman negatif tentang dia, kita balas dia dengan kata-kata yang lebih kasar. Nah itu dia. Jadi sesuatu yang Tuhan kasih untuk menyelamatkan kita, jadi berubah perangkatnya. Karena dia sangat mengontrol emosi kita. Itu dia masalahnya. Ya, data yang harusnya masuk ke talamus, kemudian masuk ke neokortex, kita bablas langsung ke amigdala. Akhirnya itulah kenapa kita bisa ngamuk-ngamuk. Begitu orang ngomongin kita sesuatu yang kita nggak suka, kita bales dengan kata-kata yang lebih kasar, lebih keras. Kita mengizinkan amigdala kita yang adalah gudang ingatan emosi untuk bekerja secara dahsyat. Bisa paham Bapak Ibu? Ilmiah ya? Iya, Bu Desi. Betul. Sangat ilmiah, tapi itu kenyataan ya, Bu ya, seperti itu. Kenyataan, iya. Makanya saya bilang sayangnya nih orang-orang nggak belajar ini gitu. Iya, betul. Jadi nggak ngerti amigdala yang ada yang bagus itu kok dipakai buat hal-hal yang tadi gitu, potong kompas aja gitu. Iya. Bu Desi, ini sepertinya ada Om Adri yang mau menanyakan secara langsung nih, udah raise hand nih, Bu. Boleh ya, Bu ya? Boleh, dipotong sedikit. Jawab ya. Silakan Om Adri yang raise hand mau bertanya langsung, Om. Iya, terima kasih. Pak Iis, izin Kak, saya tidak mengaktifkan video karena masih dalam perjalanan, masih di jalan tol. Hati-hati Pak, hati-hati. Ya, saya langsung masuk ke dalam titik poinnya saja. Kalau tadi sudah diceritakan banyak hal terkait dengan kecerdasan emosional, dan yang sekarang kalau kita tarik lagi kebutuhan menuju anak-anak kita di 4.0 kemudian ke 5.0 ini sebenarnya kan lebih kepada kecerdasan emosional ya. Betul. Yang kalau di dalam bahasa sekarang yang sekarang yang lagi viral biasa disebut oleh pemerintah itu adalah soft skill ya, seperti itu ya. Soft skill, yes. Oke. Yang saya ingin tanyakan Kak, gimana cara meningkatkan ya? Karena saya pikir dan saya memahami pasti bisa ditingkatkan ya soft skill itu. Kira-kira kemudian kecerdasan emosional itu gimana cara meningkatkan itu? Apakah memang berdasarkan pengalaman hidup atau seperti apa mungkin bisa dibantu?
Ya, terima kasih Kak. Pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang sangat baik. Jawabannya bisa secara struktural seperti kita hari ini mengadakan pelatihan. Kita memberikan pelatihan juga buat anak-anak kita dengan cara yang sederhana tentu, ya, dengan case study dan sebagainya, dengan literasi gitu macam-macam. Coba kita lihat aja buku-buku kita. Pernah nggak ngomongin banyak tentang emosi? Enggak kan? Gitu ya. Jadi misalnya contoh kasus tadi, apa yang kamu akan lakukan? Apa yang kamu rasakan kalau temanmu mengambil mainanmu dengan paksa? Oke? Nah kayak gitu kan sebenarnya dia merefleksikan dirinya. Dia menceritakan dia akan merasa begini. Kita terima itu. Terus kita diskusikan sama dia. Itu kan menjadi bagian kognisi dia gitu. Dia punya cadangan kognisi yang nanti dia bisa pakai. Coba saya tanya, apakah kita menyentuh bagian itu? Belum tentu kan? Sekolah menyentuh nggak? Belum tentu gitu. Saya dulu jadikan ini sebagai pelatihan untuk anak-anak SMA. Terlalu telat sih sebenarnya. Mestinya dari SD udah dilatih. Kayak Seven Habits di Amerika tuh dari TK udah dilatih. Ya. Kita udah mahasiswa baru dilatih. Aduh, ketinggalan banget ya. Oke, ya kayak gitu. Itu yang secara struktur. Yang kedua adalah itu tadi pembiasaan di rumah. Bagaimana orang tua menjadi teladan gitu. Bagaimana orang tua juga memberikan contoh, memberikan keteladanan buat anaknya. Nah itu dia, itu juga salah satu yang kita bisa lakukan gitu ya. Tadi deh, mulai dengan selalu saya bilang, selalu mulai dengan awareness. Mulai kalau mau cerdaskan emosi siapapun, mulai dengan awareness dulu begitu. Makanya tadi saya pilih awareness dulu. Ajarkan anak menamai, naming, menamai setiap emosi yang muncul. Itu dulu. Kemudian merasakan. Kalau peristiwa ini terjadi, perasaan apa yang muncul? Ya, validasi dulu perasaan itu. Pahami dulu, terima dulu supaya dia tidak menekan atau merejectnya. Itu dulu. Kemudian muncul lagi, setelah itu tambahkan lagi. Emosi yang muncul ini seberapa hebatnya, pengaruhnya seberapa baiknya. Nah, gitu dia. Nah, kalau itu udah oke, udah bisa, baru masuk ke area yang lain tadi yang saya bilang self control, self motivation. Self motivation ini begini maksudnya. Bapak Ibu pasti kenal dong dengan kalau saya sebut nama ini Mother Teresa. Pernah tahu ya? Satu lagi tuh, Nelson Mandela. Kenapa sampai Mother Teresa seperti itu? Pernah baca nggak biografinya atau tulisannya? Sebenarnya segala sesuatu tuh dimuncul dari mana? Dari emosi loh. Mother Teresa itu memulai pelayanannya itu dari rasa marahnya, rasa geramnya, melihat anak-anak ditelantarkan, melihat orang-orang miskin tidak dipelihara gitu. Itu kegelisahan emosi yang besar gitu muncul. Akhirnya apa? Emosi itu menjadi motivasi buat dia. Menjadi sesuatu yang jadi seperti apa? Seperti membakar dia gitu. Akhirnya kalau dia mengajak orang-orang membuat satu ordo gitu ya, kemudian memberikan maksudnya melayani umat gitu ya, melayani orang-orang India pada saat itu gitu ya, itu adalah motivasi dari emosinya gitu. Sama Nelson Mandela kan juga berawal dari kekecewaan dia kan, karena orang melihat orang kulit hitam itu rasa marah dia gitu. Nah, lihat nih, bagaimana emosi ketika disentuh dan positif gitu ya, diarahkan, itu bisa menjadi sebuah kekuatan besar. Cuma memang jangan sampai itu cuma di tataran eksternal gitu. Kalau itu di tataran eksternal biasanya tuh ya udah sampai udah selesai dia akan udah stop gitu. Tapi kalau itu sampai di dalam internalnya itu biasa menetap gitu. Nah, kita punya pengalaman lah, misalnya dulu kita pernah dihina orang, misalnya, kita bilang ini, lihat ya, ntar ya, lihat ya, kamu saya buktiin kamu ya, bahwa ngomongan kamu tuh nggak benar. Itu emosi loh itu. Yang akhirnya jadi bensin buat kita, memotivasi kita, akhirnya gara-gara kita tersinggung itu, ini kan buruk ya sebenarnya, gara-gara kita tersinggung itu, kita jadi kayak semangatnya tuh berkali-kali lipat buat mencapai tujuan kita. Nggak selalu positif. Nggak selalu positif. Nah, tapi kan kita bisa sebenarnya mentranslate itu di dalam korteks kita bahwa orang bisa menghina saya gitu. Saya tidak berusaha untuk membuat orang akan tercengang bahwa tuh kan ngomongan kamu nggak benar. Tapi kan saya bisa ubah bahwa ini masukan buat saya. Nah, kan kayak gitu kan ya. Kan semakin dewasa kita semakin mengerti. Nah, anak-anak perlu dilatih untuk itu. Semoga menolong jawaban ini. Iya, baik. Pokoknya banyak. Cukup jelas Om Adri ya. Iya, terima kasih. Satu poin yang sangat menginspirasi yang tadi saya dapat bahwa tanda kutipnya bahwa emosi yang diberikan orang itu Kak dari hal pengakuan bahwa kita negatif itu ternyata kita terima walaupun kita terima dengan emosi yang dalam tanda kutip marah, tetapi itu yang kita ubah menjadi energi
energi positif untuk menjadikan kita lebih baik seperti itu ya Kak ya. Yes, itu kekuatan emosi. Motivasi, mainannya di area motivasi. Makin luas ya kita ya. Nah, jadi kalau ketika ngomongin emosi itu luas banget. Nggak cuma sekedar saya marah, saya kesal. Iya betul Bu Desi. Wah, jadi semakin banyak lagi nih Bu ya pengetahuan kita tentang kecerdasan emosi. Baik, kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya stop lagi. Oke. Silakan Kak Dena, pertanyaan berikutnya Kak Dena. Oke, yang dari siapa ini? Setelahnya Kak Dena. Ya, dari Om Roni. Yang pertama, apakah beda antara menahan emosi dengan mengendalikan emosi? Dan yang kedua, kalau kita pernah dengar kepribadian ganda, apakah itu menandakan ada masalah dengan emosinya? Gimana Bu Desi? Ya. Wah, semakin dalam pertanyaannya. Ya, menahan emosi dan mengendalikan emosi. Kelihatannya beda ya, mirip-mirip tapi beda. Menahan emosi itu bisa jadi negatif sih kalau menurut saya. Bisa arti gini, menahan emosi supaya nggak muncul gitu. Kalau mengendalikan emosi kan beda ya. Kalau kendali itu kan dia mengkontrol kayak kita nonton film apa tuh Train Your Dragon. Nah itu mentrain itu, melatihnya gitu. Mengendalikan itu kan kita melatih. Nah tapi kalau kita cuma nahan emosi supaya itu nggak kelihatan orang, nggak muncul, ya itu bisa negatif akhirnya. Ya. Jadi yang sebenarnya harus kita lakukan adalah train, latih. Kendalikan gitu. Kendalikan dalam arti kata melatih, itu yang paling benar. Nah, kalau kepribadian ganda apakah bisa sangat bisa, Om. Jadi awalnya dari masalah emosinya bisa gitu. Dan bisa jadi kayak semacam apa, dua arah ya. Karena dia memiliki kepribadian ganda ya pasti emosinya rusak. Ya kan? Ya jadi ya tapi kalau kepribadian ganda ini memang agak sedikit beda sih ya. Maksudnya gimana ya ngomongnya ya? Areanya itu nggak sesederhana bahwa kita ngomongin bahwa ini karena masalah emosi gitu, tapi bisa karena masalah emosi yang terlalu ditekan sampai limit yang nggak terbatas, akhirnya split kepribadiannya. Bisa seperti itu gitu. Bisa penyebabnya, dan kemudian karena dia berkepribadian ganda ya emosinya pasti nggak stabil lah gitu ya, pasti nggak sehat pasti. Nggak gampang sih cari orang kepribadian ganda yang sesungguhnya ya. Karena di film-film tuh ngeri kalau nonton. Iya. Iya, nggak gampang cari contoh-contoh ini, nggak mudah sih, nggak mudah. Karena ini kasus-kasus khusus. Seperti itu kali. Oke. Iya, bagaimana Om Roni? Cukup jelas Om Roni? Oke, iya, wah dalam ya pertanyaan dari Om Roni ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari Opa Silambi nih Bu Desi. Yang pertama, bagaimana mengatasi emosi burnout atas pekerjaan? Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan dua komponen emosi lainnya, yaitu empati dan social skill. Silakan Bu. Keburu nggak nih Kak? Jam 12 saya ada sesi baru. Iya, ini pertanyaan terakhir Bu Desi. Baik. Oke. Nah, bagaimana mengatasi emosi burnout ya dari pekerjaan? Om, yang pertama ya belajar terima dulu Om. Nggak usah reject, bilang bahwa iya memang saya lelah gitu. Nggak apa-apa gitu, terima aja kelelahan ini gitu. Belajar memvalidasi tadi saya bilang ya. Menerima bahwa memang saya lelah gitu, bukan mengasihani diri ya, tapi menyadari bahwa jamak kok. Kalau bahasa film Koreanya it's okay to not be okay. Gitu ya. Jadi oke kok, nggak oke itu juga oke Om gitu. Ini udah langkah penyembuhan pertama. Belajar menerima kondisi bahwa saya memang dalam kondisi yang sedang tidak baik. Terima dulu itu ya. Oke. Setelah itu cari jalan keluarnya dengan cara apa? Nah, ini dia. Yang namanya emosi itu kan, perasaan itu kan memang areanya di dalam ya Om ya, di dalam ya. Itu mempengaruhi fisik ya. Nah jadi tadi yang saya bilang, keseimbangan antara tubuh, jiwa dan roh itu harus ada. Jadi nggak bisa dipisahkan satu kesatuan. Jadi Om mau masuknya ke area mana? Om bisa masuk ke area dari mana dulu? Dari jiwa dulu, boleh. Gimana sih cara kita menyegarkan jiwa kalau kita lelah? Me time dong Om. Me time sama diri sendiri dong Om, kasih makanan, kasih nutrisi sama dirinya. Dengan cara apa? Ngelakuin hobi,
Kalau Om suka berenang, ya berenang. Kalau masih suka olahraga, olahraga. Kalau suka nonton film, nonton film. Itu kan memberikan asupan nutrisi untuk jiwa, ya. Nah, Ya. terus kalau misalnya Om suka makan, ya masak lah, nggak apa-apa. Nah, kemudian lihat fisiknya. Fisik butuh apa? Udah lama aku nggak tidur. Fisik nih ya, tubuh. Ya udah kasih waktu tidur gitu. Kalau perlu minum obat dari dokter ya dengan resep dokter tentu silakan aja. Saya nggak pernah anti loh sama resep dokter istilahnya gitu. Dalam kondisi tertentu kita perlu bantuan dokter silakan gitu ya boleh. Tapi dengan ini ya dengan dosis yang tepat ya nggak boleh sembarangan, nggak boleh jadi dokter sendiri. Jadi asupan tubuh. Begitu tubuh sehat, jiwa terasa sehat nggak? Iya. Begitu jiwa sehat, tubuh sehat nggak? Iya. Nah, terus area kemana lagi? Roh ya, kita punya rohani, kita punya Kristus, kita punya Bible, punya Alkitab. Kita dengerin lagu rohani. Itu kan nolong gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, itu 3 hal itu cari aja mau mulai masuk dari mana. Dari tubuh boleh, mau benerin tubuh dulu boleh, mau benerin jiwa dulu boleh, mau benerin roh dulu juga. Tapi 3-tiganya mesti jadi kesatuan. Mudah-mudahan menolong ya Om. Ya, terima kasih. Iya. Nah, kalau komponen empati dan social skill, saya nggak bisa bahas terlalu lanjut. Nah, tapi gini, empati itu adalah mencoba memakai sepatu orang lain. Jadi gini, menerima emosi orang lain, memahami emosi orang lain yang muncul. Nah, tadi saya bilang syaratnya adalah pahami dulu emosi sendiri. Kalau kita tidak bisa memahami emosi kita, nggak mungkin kita bisa ngerti orang lain. Udah syarat itu mah ya. Nah, jadi empati adalah kemampuan kita untuk menerima orang lain sekalipun kita nggak setuju sama emosinya itu. Nggak gampang ya. Misalnya kita lihat orang nangis, buat kita ngapain sih kayak gitu aja nangis? Tapi kan kita nggak bisa pakai cara pandang kita bahwa masalahku lebih besar dari masalah kamu. Aku aja nggak nangis, kamu kayak gitu aja nangis gitu. Itu kan nggak bisa kalau kita ngomong gitu karena ya beda gitu kan ya. Kita nggak punya penerimaan untuk dia. Jadi yang area 2 ini yang empati sama social skill ini sebenarnya untuk menolong kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana orang bisa melihat kita sebagai saksi Kristus gitu. Bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dan orang lain merasa sangat menikmati kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. Nah, social skill itu adalah itu tadi kemampuan kita bersosialisasi ya, kemampuan kita bekerja sama orang lain, dan ternyata benar tuh tadi Pak siapa yang sebelumnya tanya, benar anak-anak kita mesti dikembangkan sampai pada titik ini sebenarnya. Ya, oke. Mudah-mudahan menolong ya Om. Mbak, terima kasih. Terima kasih Kak. Iya. Baik, cukup jelas ya Om Silambi ya. Ya, terima kasih. Oke, iya terima kasih juga Om. Wah luar biasa nih Bu Desi. Terima kasih banyak ya Bu. Padat banget nih Bu talk show kita yang harusnya ini sebetulnya tema kecerdasan emosi ini mestinya beberapa sesi ya Bu Desi ya. Nggak hanya kalau mau satu didetailin sesi. ya. Tapi Iya. kalau habis ini mau cari sendiri buku belajar ya silahkan lah. Ini saya nge-trik aja kok, triggerin supaya kita tuh sadar bahwa ini area yang luas gitu ya, yang sebenarnya gini loh, kita kan tujuan hidup di dunia kan menjadi saksi Kristus ya, betul nggak? Iya betul. Kan area yang mesti kita beresin gitu. Bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus kalau masalah ini aja nggak beres sama hidup kita gitu. Makanya kan nggak heran kalau di rapat majelis ada berantem lah orang teriak-teriakan kayak gitu kan ya, nggak jelas lah maksudnya konflik sana. Nah orang-orang berkonflik ini apa sih? Kalau emosinya nggak cerdas dong, betul nggak? Iya betul. Betul Bu Desi. Nah itu dia gitu. Ini kan soft skill yang tadi bilang. Iya. Kita lebih banyak belajar tentang how to handle the meeting. Gimana sih handle meeting kita? Gimana sih kita mimpin rapat? Gimana sih kita bikin budget? Ya itu penting. Itu hard skill kita gitu. Ya kan? Gimana sih kita berkhotbah kalau kayak saya nih? Bagaimana sih saya memimpin ceramah? Itu kan hard skill saya. Iya. Nah orang nggak ingetin tuh yang soft skill yang di dalam, yang inner, yang sebenarnya itu mempengaruhi gitu. Waktu iya kita betul. Waktu kita menyatakan saya adalah saksi Tuhan gitu. Nah ini sih saya bersyukur sih Tuhan tuh ingetin saya gitu. Jadi ketika saya mentraining ini ya di berbagai tempat tuh saya selalu bilang ayo dong gitu. Ini nggak boleh dibiarin dan keluarga-keluarga mesti aware nih yang kayak gini gitu. Karena kan kita ninggalin anak-anak di dunia ini loh nanti gitu. Nah gitu kan ya. Iya betul Bu. Wah, jadi semua yang kita lakukan tuh ternyata membutuhkan kecerdasan emosi ya Bu ya. Iya betul. Oke, kalau gitu cukup nih karena keterbatasan waktu sesi talk show-nya ini harus segera diakhiri nih Bu Desi ya. Dan Bu Desi juga ada
aktivitas selanjutnya, namun bisa saya simpulkan beberapa hal sebagai berikut, Bapak Ibu, bahwa untuk kita punya kecerdasan emosi itu dibutuhkan, yang pertama kita harus menyadari emosi yang muncul, yang kedua kita bisa mengontrol emosi tersebut, kemudian yang ketiga kita punya kekuatan untuk memotivasinya, dan yang keempat kita punya empati, ya seperti tadi yang dijelaskan Bu Desi, yang kelima kita punya kemampuan untuk tetap berinteraksi dengan sesama. Nah, oke, kalau begitu, Bapak Ibu, banyak ya hal yang kita dapatkan hari ini dalam talk show kecerdasan emosi, dan tentu saja kita semua lakukan tetap berpegang kepada firman Tuhan supaya kita tetap dikuatkan. Oke, terima kasih Bu Desi. Saya kembalikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Kakak Dena. Terima kasih. Terima kasih Kakak Iis dan Ibu Desi. Terima kasih Ibu Desi atas pemaparan dan sharingnya yang menarik, yang banyak memberikan kita pemahaman dan pelajaran tentang mengelola emosi dengan cerdas. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Desi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Bapak Ibu, Om Tante, nanti setelah selesai acara ini mohon jangan live dulu, karena kita ada sesi foto bersama. Kita akan menutup acara ini. Dipersilahkan kepada Bapak Pendeta Hobart untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilahkan. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Desi untuk pelayanannya pada hari ini. Juga buat teman-teman yang juga menjadi moderator dan Bapak Ibu semua. Tampaknya ada demo nih untuk melanjutkan acara ini berikutnya gitu ya. Jadi nanti udah ada kurikulumnya sebenarnya tadi Bu Desi juga sudah berikan. Nanti kita akan lihat kalau memang bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Tapi sekali lagi atas nama jemaat dan majelis jemaat kami berterima kasih pada Bu Desi, dan kita akan menutup seluruh rangkaian kita pada rangkaian acara kita pada hari ini dalam doa. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai bagaimana kami memahami emosi kami juga belajar untuk mengelola emosi kami, khususnya di tengah keluarga kami, bagaimana kami juga melihat emosi dari anggota keluarga kami, termasuk juga bagaimana kami juga terus juga mengelola emosi yang ada bersama dengan keluarga juga bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, semua materi yang telah kami dapatkan, kiranya kami dapat terus pelajari, aplikasikan, dan berbagai hal lainnya yang kami masih perlu pelajari, kiranya Tuhan memperlengkapi kami. Kami sangat mengucap syukur atas kehadiran Bu Desi, bersama-sama dengan kami, Tuhan berkatilah beliau dalam pelayanan yang Tuhan percayakan pada beliau, dimanapun beliau melayani, agar hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menyertai beliau dalam pelayanan beliau, beserta juga dengan seluruh keluarga di dalam kehidupan keluarga beliau dan juga berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan Bu Desi dan pelayanan Bu Desi sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang boleh hadir tempat ini. Kami juga serahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya bersama dengan keluarga kami dan juga berbagai pelayanan kami di GKI Cilduk Raya dalam berpelayanan di masa pandemi saat ini. Tuhan berikan hikmat bagi kami. Terima kasih juga teman-teman Panitia Hari Raya Gerejawi yang telah berupaya untuk menghadirkan talk show atau seminar ini. Kiranya Tuhan berkati rancangan-rancangan selanjutnya, khususnya dengan teman-teman di Dewasa Muda, untuk kami boleh terus berproses bersama, untuk bisa menjadi berkat juga bagi komunitas kami di GKI Cilduk Raya, maupun juga bagi orang-orang di sekitar kami. Bapak, terima kasih untuk waktu kami. Kami akan berpisah. Kiranya cinta kasih dari Tuhan boleh senantiasa menyertai kami dan juga menyertai keluarga kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Om Hobart. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengingatkan untuk rangkaian kegiatan Bulan Keluarga pada tahun 2021 GKI Cilduk Raya, yaitu untuk pertama untuk persembahan pujian kreatif diadakan dalam setiap ibadah Minggu jam 9 pagi. Lalu talkshow yang saat ini sedang dilaksanakan, dan yang ketiga ada virtual olahraga Zumba
yang akan diselenggarakan tanggal 30 Oktober 2021 jam 4 sore via Zoom. Dan yang keempat ada virtual family gathering yang merupakan acara penutupan bulan keluarga yang diadakan tanggal 31 Oktober 2021 setelah ibadah Minggu via Zoom. Bapak Ibu, kita akan menutup rangkaian acara kita. Tuhan sendiri yang akan memampukan dan memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat mengelola secara cerdas emosi kita dimanapun kita berada. Terlebih di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita selalu memiliki keluarga yang damai, keluarga yang senang, keluarga yang sejahtera. Seperti lagu penutup yang akan kita nyanyikan dari PKJ 288, Inilah Rumah Kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desi atas pelayanan Ibu. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Salam sehat selalu, Ibu. Dan Terima kasih Bu Desi. terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah belajar bersama-sama hari ini. Terima kasih Bu Bu Desi. Desi. Om Tante kita foto dulu ya. Jangan kabur dulu. Kita foto dulu sejenak ya. Boleh dibuka kameranya Kak? Bapak Ibu mohon dibuka kameranya. Kita foto bersama dibantu oleh Om Roni ya. Oke, kita mulai ya. Berikan senyum yang manis, yang paling Senyum. manis. 1, 2, senyum. Oke. Terima Terima kasih. kasih.
Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Desi. Bu Desi. Selamat Terima kasih banyak Kak Desi. Terima kasih. ya. Terima kasih Mbak Dena, Mbak Balik ya. Iis. Terima kasih semua. Mbak Dena, Mbak Iis, terima kasih. Semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Sama-sama. Desi, terima kasih semuanya. Iya, makasih dah. Dah. Ya, terima kasih Om Tante, sehat-sehat selalu. Dah semuanya. Terima kasih Dena, Isyana. Terima kasih Ya. Mbak Kita Dena, masih Mbak Iis. masih mau kumpul yang panitia ini? Apa enggak? Ya, kumpul dulu boleh. Asik. Om Silambi, Opa, dan teman-teman. Oke, saya Terima kasih left. Om Silami. Oke, Tante Deli. biar panitia bicara saya Terima left. kasih Tante Kis. Biar nggak burnout Om, biar nggak burnout. Baru dengar itu burnout ya. Nanti Burnout. Iya. burnout. Om. Makanya saya disuruh keluar nih karena burnout nih. Biar nggak burnout Om. Ya, Om Silambi, selamat beraktivitas, ya kesehatan. Ini kok Kak Pipin live nih? Waduh, pelanggaran nih Kak Pipin. SP, kena SP. SP. Dan Tante Murti, sehat-sehat. Terima kasih Tante Murti.